Perkenalkan, nama saya Wilson Sitohang dengan NIM B1A1 22178. Di sini saya akan menjawab pertanyaan mengenai artikel yang berjudul Force Majeure selama wabah COVID-19. Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang menjadi isu hukum dalam artikel tersebut? Yang menjadi isu dalam artikel tersebut adalah klausul force majeure dalam kontrak konstruksi pemerintah. Pertanyaan yang kedua, jelaskan jenis force majeure beserta akibat hukumnya. Yang pertama, force majeure mutlak diartikan sebagai keadaan di mana debitur tidak mampu melaksanakan kewajibannya. Kemudian yang kedua yaitu force majeure relatif, yaitu apabila pelaksanaan kewajiban tersebut masih dimungkinkan dengan pengorbanan yang besar. Kemudian akibat hukumnya yaitu yang pertama, akibat hukum relatif, yaitu membebaskan pihak dari kewajiban yang terdapat di dalam kontrak. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa teori hukum yang dipakai di dalam di dalam tulisan tersebut? Teori yang dipakai di dalam tulisan tersebut adalah teori objektif yang didasarkan pada anggapan bahwa hal itu mustahil bagi semua orang. Kemudian teori yang kedua yaitu teori subjektif dengan asumsi bahwa pemenuhan kewajiban kontrak adalah mustahil bagi debitur. Untuk pertanyaan yang keempat yaitu apa yang dimaksud dengan construction contracts? Yaitu merupakan kontrak yang dikenal dalam pelaksanaan konstruksi bangunan, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah maupun dilaksanakan oleh pihak swasta. Menurut pasal 1 ayat 5 UU JK, kontrak kerja konstruksi merupakan keseluruhan dokumen yang mengatur hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan pekerjaan konstruksi. Kemudian pertanyaan yang kelima, apa saja muatan hukum yang harus dimuat di dalam construction contracts? Muatan hukum yang dimuat diantaranya, yang pertama pekerjaan yang dilakukan, yang kedua waktu penyelesaian proyek, yang ketiga biaya dan pembayaran, yang keempat kualitas dan standar, yang kelima tanggung jawab atas risiko, kemudian yang keenam penyelesaian sengketa. Pertanyaan yang keenam, apakah construction contract termasuk perjanjian bernama atau tidak? Jelaskan alasannya. Kontrak konstruksi merupakan salah satu jenis perjanjian bernama karena secara khusus diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, apa yang menjadi kebaruan dari tulisan tersebut? Yang menjadi kebaruan dari tulisan tersebut terkait dengan klausul force majeure selama wabah COVID-19. Pertanyaan yang ke-8, apa saja bentuk-bentuk prestasi pada construction contract? Jelaskan. Yang pertama, pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi, yaitu hasil pekerjaan yang tidak memenuhi standar atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Kemudian yang kedua, tidak melaksanakan pekerjaan. Pihak diktator yang gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan jadwal atau spesifikasi yang telah disepakati. Yang ketiga, pelaksanaan yang tidak tepat waktu. Pekerjaan tidak selesai dalam waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak. Keterlambatan ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya tenaga kerja, peralatan yang tidak memadai, ataupun pengelolaan proyek yang buruk. Mungkin sekian jawaban dari saya ucapkan terima kasih.